Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Panel Arayan dari kelas 12 TBSM 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional merupakan kegiatan interaksi manusia dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain secara individual, kelompok, maupun sebagai negara. Arti penting hubungan dan kerjasama internasional: memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa yang lain, mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau persengkatan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia, membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional yaitu: yang pertama, politik internasional; yang kedua, studi peristiwa internasional; yang ketiga, organisasi-organisasi internasional. Asas-asas hubungan internasional. Yang A. Asas persamaan harkat, martabat, dan derajat hubungan antar bangsa. Hendaknya didasarkan asas bahwa negara-negara yang saling berhubungan adalah negara yang berdaulat sehingga harus dijunjung tinggi. Yang B. Asas teritorial. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayah negaranya. Yang C. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya. Setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Artinya, hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya, walau berbeda di negara asing. Yang D. Asas kepentingan umum. Didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. Asas keterbukaan dalam hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling menukar informasi yang berkaitan dalam hubungan antar bangsa. Yang E. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya hubungan antar bangsa, karena dapat saling meningkatkan kepercayaan dan memberikan masukan yang konstruktif. Subjek hukum internasional. Negara-negara mendominasi perpolitikan dunia selama kurang lebih 300 tahun. Dominasi negara bermula dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Negara menjadi entitas politik yang sangat penting dalam hubungan internasional. Negara memiliki legitimasi dan kedaulatan untuk menentukan nasib suatu bangsa dalam hubungan internasional. Tahap pembuatan perjanjian internasional. Yang A. Tahap penjajakan sebagai langkah awal dilakukan oleh kedua belah pihak untuk dibuat perjanjian internasional. Yang B. Tahap perundingan sebagai tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah yang bersifat teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Yang C. Tahap perumusan naskah, merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional. Yang D. Tahap penerimaan naskah. Kerjasama internasional yang menguntungkan Indonesia. Yang A. Kerjasama regional, kerjasama yang melibatkan negara-negara dalam satu wilayah atau kawasan tertentu. Yang B. Kerjasama internasional, kerjasama yang melibatkan banyak negara dan organisasi untuk membantu satu atau beberapa negara mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan alam yang kondusif. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Berikut adalah beberapa daftar keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Yang pertama, Inter-Parliamentary Union atau disingkat IPU, anggota sejak 1974. Yang kedua, Association of Secretary General of Parliaments atau disingkat dengan ASGP, anggota sejak 1976. Yang ketiga, The Parliamentary Union of Islamic Countries atau disingkat dengan PUIC, anggota sejak 1999. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau disingkat dengan AIPA, anggota sejak 1977.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.